Kita lanjutkan kuliah kita tentang dalam teori aktivitas, dan minggu ini kita akan membahas tentang manifold dan koordinat. Ini penting karena seperti yang kita bahas pada minggu sebelumnya, event itu adalah sebuah titik dalam ruang waktu, dan kita bicara teori klasik sehingga misalkan saat waktu itu bergerak menuju masa depan, maka sifatnya kontinu, artinya tidak terdiskrit, misalkan 1, 2 detik, 3 dan seterusnya, tapi ada perubahan infinitesimal sebuah titik, misalkan T menjadi T plus dt, T plus dt dan seterusnya, dimana dt adalah infinitesimal daripada waktu tersebut demi ruang. Misalkan kita tinjau sebuah titik dalam ruang, misalkan Cartesian, kemudian nanti kita bergeser kanan kiri atau depan belakang atau atas bawah, juga bisa kita lakukan secara infinitesimal. Maka itu konsep manifold menjadi penting karena pada akhirnya kita bisa mengatakan bahwa ruang waktu yang kita bicarakan dalam teori relativitas, baik dalam konteks relativitas khusus maupun umum, itu bisa kita katakan sebagai contoh daripada manifold. Nah, saya tidak akan bicara manifold secara abstrak atau lebih detail, karena saya tidak terlalu suka kita masuk dalam rejim matematik yang terlalu abstrak, tapi ada beberapa pemahaman atau konsep tentang manifold yang kita harus pahami sehingga kita bisa mengerti kenapa kita bisa mengatakan ruang waktu adalah sebagai contoh daripada manifold. Secara sederhana kita bisa katakan manifold itu hanyalah himpunan yang bisa diparametrisasi secara kontinu, dan sekarang jumlah parameter yang independen yang kita butuhkan untuk mengkarakterisasi atau menyatakan himpunan tersebut itu kita namakan sebagai koordinat. Jumlah parameter tersebut kita katakan sebagai dimensi, dan parameter tersebut kita katakan sebagai koordinat. Misalkan contoh adalah saya ambil contoh yang lebih umum. Kalau di buku itu dia bicara tentang rotasi dalam ruang Euclidean, kita bicara sudut Euler, tapi mungkin tidak begitu familiar. Kita bisa bicara misalkan contoh yang lain, itu ruang fasa. Kita bicara misalkan mekanika klasik, itu kita ruang 3 dimensi, X, Y, dan Z, dan partikel bergerak, maka dia akan memiliki momentum pada masing-masing arah, dan kita tahu bahwa ruang fasa itu dikonstruk oleh koordinat, biasanya pakai simbol Q, Q1, Q2. Dalam hal ini karena 3 dimensi, maka kita punya 3 koordinat. Dan misalnya ini asosiat dengan X, bisa asosiat ke Y, ini asosiat ke Z. Dan juga sebenarnya mungkin ini tidak baik, saya harusnya gabung, dan di sini biasanya momentum pakai simbol P, P2, P3, dan ini kita masukkan Px, Py, dan Pz. Di sini saya sengajakan pisahkan karena tidak langsung indeks X, kadang dituliskan dalam ruang berdimensi n, maka kita bisa katakan ada koordinatnya adalah Qn dan momentum adalah Pn, di mana n itu indeks subscript sesuai dengan dimensinya, misalkan sampai capital N. Jadi kalau misalnya untuk berdimensi n besar. Nah, ini contoh manifold. Nah, sekarang kita katakan dimensinya berapa, maka dalam kasus ruang fasa inilah 6 dimensi, karena ada 6 parameter yang diperlukan untuk menspesify tiap titik dalam ruang fasa, yaitu 3 koordinat dan 3 momentum. Dan koordinatnya yaitu tidak harus posisi, tapi juga momentum. Dan bisa juga misalnya kalau kita bicara bisa temperatur atau apapun, jadi koordinat tidak harus posisi, tapi juga apapun parameter yang kita perlukan untuk dalam hal ini berarti himpunan secara umum dan contoh daripada manifold, dan bisa kita parametrisasi secara kontinu. Nah, dalam fisika biasanya kita memiliki atau berurusan dengan manifold yang namanya differential manifold,
apa itu? Pertama, dia bersifat continue dalam arti kalau saya misalkan punya sebuah titik momentum, misalkan posisi saja, dan misalkan kita punya titik P di sini yang kita specify dengan, kita gampang saya kita tinjau bukan ruang fasa tapi ruang Cartesian 3 dimensi, ruang Euclid bagi ukuran Cartesian. Maka kita bicara tentang manifold 3 dimensi yang misalkan continue, di mana misalkan titik P, lantas di sekitar titik P itu bisa kita temukan, kita bisa dapatkan tetangganya yang berjarak infinitesimal. Artinya di sini ada sebuah jarak, ya kita bisa pakai notasi epsilon apapun, yang mengatakan bahwa manifold yang saya tinjau adalah manifold continue karena saya bisa memiliki mengambil neighbor atau tetangganya yang bersifat infinitesimal. Nah, berikutnya differential manifold itu harus bersifat differentiable, atau mungkin dapat diturunkan. Differentiable. Misalkan kembali ke titik P ini, maka kita bisa define di titik P tersebut sebuah fungsi skalar, misalkan saja phi, atau misalnya fungsi x apapun, dan phi x ini fungsi skalar yang terdefinisi di P itu dapat diferensial ke manapun, ke bergerak dapat diferensial kemanapun jadi kita definisi fungsi, lantas fungsi itu terdiferensialkan dalam kemanapun di sekitarnya, maka ya dia bersifat diferensiable. Nah, kasus manifoldnya kasus differential manifold ini yang memiliki properti dua ini yang kan biasanya kita bahas dalam konteks relativitas. Sekarang kita bicara tentang koordinat. Misalkan sederhananya kita tinjau ruang dua dimensi datar atau ruang Euclid. Kita bisa gunakan koordinat Cartesian. Jadi di sini kita bisa define x dan y. Dan x dan y koordinat yang baik dalam mengcover seluruh ruang di ruang dimensi ini. Artinya kita bisa tinjau semua titik dalam ruang ini secara unik. Misalkan kalau saya pilih titik 0, maka 0,0, misalkan 1,0 dan seterusnya, ini 0,1 dan seterusnya. Tapi apakah koordinat Cartesian adalah satu-satunya koordinat yang bisa untuk melabel titik dalam ruang dua dimensi ini? Tidak. Kita bisa juga gunakan misalkan koordinat r dan theta, r dan phi untuk polar. Nah, r dan theta juga bisa gunakan, misalkan kita bisa cari sini r1 theta 0, phi 0, r1 phi misalkan 30 derajat atau pi dibagi 6 dan seterusnya. Tapi untuk koordinat r dan theta sedikit permasalahan, di mana pada radius 0 itu phi menjadi tidak bisa dapat ditentukan, atau ada banyak phi yang berkaitan dengan di titik r-0, artinya dari degenerasi. Berbeda dengan tadi bicara tentang koordinat Cartesian, di mana setiap titik itu jadi unik, dapat dimaksud unik. Nah, terkadang kalau kita bicara tentang relativitas atau secara umum fisika, kita tidak bisa memilih koordinat yang lain, artinya, dan satu-satunya koordinat yang kita punya itu bahkan tidak semua titik itu unik. Misalkan kalau kita bicara permukaan bola itu menjadi degenerate di titik kutub, di polnya, dan itu kita tidak bisa memap dari permukaan bola tersebut menjadi ruang lain yang bisa menghilangkan degenerasi tersebut. Oke. Tapi tidak apa-apa. Terkadang kita memang tidak perlu membahas atau harus bisa mengkontrol semua titik dalam ruang, karena misalkan waktu bicara ruang kita, misalkan kita perlu berusaha maksimal untuk tahu apa inside the horizon. Misalkan kalaupun koordinatnya atau ruang waktunya gagal, tapi
apa yang sejauh ruang atau koordinat yang kita gunakan itu bisa melabel dengan baik di luar horizon, it's okay. Meskipun kadang ada juga orang bicara bisa diteruskan, di extend ke dalam horizon, itu diskusi yang berbeda. Nah, sekarang selanjutnya kita bicara tentang kurva dan permukaan. Tiga, kurva dan permukaan. Di mana dua hal ini itu merupakan subruang dari manifold, subspace atau subset kalau kita bicara, ya, subruang atau subhimpunan daripada manifold. Dimana kalau kita bicara kurva inilah satu dimensi, ya kita bicara permukaan secara harfiah biasa seperti dua dimensi, dan satu dimensi tentu cukup menggunakan satu parameter atau ya untuk mengkarakterisasi, misalkan saja U, misalkan di sini misalkan saja ada U dan V misalkan. Maka di sini memiliki satu degree of freedom. Dan biasanya kalau kita mendefinisikan kurva, kita gunakan namanya persamaan parametrik equation. Sederhana misalkan kalau saya bicara, misalkan kalau saya bicara sederhana, garis X dan Y kita gunakan, misalkan manifold kita adalah ruang Cartesian dua dimensi, dan saya bicara sekarang kurva X sama dengan 1 misalkan, maka di sini kita bisa lihat kita gunakan X1, dan di sini berarti nilai Y-nya bisa, kalau kita bicara ruang Cartesian tahingga, maka Y itu parameter sebagai U, dan nilai U itu dari min tahingga sampai plus tahingga. Oke. Ya, kalau pakai ini juga, kalau bicara tahingga berarti ya pasti akan itu kalau ruangnya infinite. Nah, contoh lain misalkan kita bicara garis ini lingkaran X dan Y, kita juga bisa parametrisasi di satu parameter sini, yaitu kata saja U itu bernilai antara 0 sampai misalkan 2pi, satu rotasi. Nah, di sini kita punya persamaan, yaitu X sama dengan misalkan dari jari, kalau misalkan berjari 1 misalkan, maka cos U. Nah, di sini Y sama dengan sin U. Inilah persamaan untuk lingkaran berjari-jari 1 unit. Oke, jadi kita lihat garis memang hanya butuh satu parameter. Sekarang kita bicara misalkan saja permukaan bola. Jadi dalam ruang misalkan manifold kita adalah, nah lihat misalkan kita bicara tadi ruang Euclid dua dimensi, maka garis merupakan subruang atau subhimpunan daripada ruang tersebut, manifold tersebut ditunjuk dengan garis. Sekarang kalau kita bicara contoh yang lain, misalkan yang lebih tinggi dimensinya, misalkan dalam ruang Cartesian 3 dimensi XYZ, kita punya sebuah permukaan permukaan bola misalkan dari 1. Nah, coba dipikirkan berapa buah, apakah memang permukaan bola tersebut bisa kita parametrisasi hanya dengan dua parameter, dua dimensi, manifold dua dimensi. Nah, itu dia permukaan bola dalam ruang Cartesian 3 dimensi, yaitu manifold tersendiri, dan subspace-nya juga manifold itu permukaan bola. Nah, coba pikirkan bagaimana memparametrisasi atau memparameterkan permukaan bola ini dengan hanya menggunakan dua parameter. Oke, nanti kalau kita bahas dalam Google Meet. Nah, khusus untuk kalau kita bicara manifold berdimensi n, jadi n dimension manifold, maka jika kita punya subhimpunan subruang itu berdimensi n, di mana n adalah berdimensi m, di mana m adalah n-1, artinya jumlah dimensinya itu 1, lebih kecil dibanding manifold itu sendiri, maka untuk ini punya nama khusus namanya hypersurface. Nah, setelah kita bicara kurang, kita bicara tadi
dalam kasus contoh sebelumnya kita sudah membahas kita bisa menggunakan koordinat Cartesian atau koordinat polar dalam melabel tiap titik dalam ruang Euclid 2 dimensi. Maka tentu ada semacam fungsi yang menghubungkan kedua koordinat tersebut atau parameter tersebut, yang itu kita bisa namakan sebagai bisa pemetaan atau transformasi. Dalam hal ini kita menggunakan kata transformasi. Maka kita melihat bagaimana koordinat itu bertransformasi dan apa kaitannya dengan tadi misalkan titik dalam atau pelabelan titik-titik dalam himpunan yang kita bahas atau manifold kita. Ya, kalau kita misalkan melakukan transformasi koordinat, misalkan ini adalah x, ya di sini prime a sebagai fungsi daripada x1, x2, xn, itu nih dimana ya a di sini juga run dari 1 sampai n. Jadi contoh sederhana misalkan kita memap contoh tadi dari ruang Cartesian menjadi ruang ya polar, seperti koordinat polar, maafkan bahasa saya. Kita tahu hubungannya adalah misalkan x adalah r cos phi dan y adalah r sin phi. Oke, ini pemetaannya. Dan kita lihat sini x atau inverse-nya adalah misalkan r adalah square root of x square plus y square dan phi adalah arcus tan dari y dibagi x. Nah, lihat maksudnya sini kalau kita bicara ruang x prime itu adalah r dan theta dan x adalah ini, di sini ada di sini bicara 2 dimensi n dan 2 dan sini berarti AC adalah 1 2. Berarti kita misalkan assign sini x1 adalah x misalkan, mungkin pelabelan tidak begitu baik, x2 adalah y, maka di sini terkait dengan apa yang kita punya atas, maka x prime 1 adalah misalkan r, x prime 2 adalah phi. Lihat maksud sini adalah koordinat setelah transformasi yaitu r dan phi itu merupakan fungsi pada koordinat sebelumnya yaitu x dan y. Oke. Atau sebaliknya juga kita bisa melakukan namanya inverse. Tapi nanti kapan bisa melakukan inverse? Misalkan nanti kita kembali sana masalah inverse. Nah, sebelum ke sana kita katakan terkait dengan transformasi ini kita memiliki namanya matriks transformasi. Matriks transformasi biasanya kita simpulkan sebagai do x prime a do x b, gitu ya. Dan ini merupakan matriks berisi kalau misalkan saya bicara manifold n dimensional, berarti a itu running dari a dan b itu running dari 1 sampai n, maka di sini matriks transformasi kita berukuran n kali n. Ada n kali n di sini, karena size-nya adalah n kali n. Karena di sini do x prime 1, do x1, do x prime 2, do x1, do x prime n, do x1, di sini misalkan do x prime 2, do x1, do x prime n, do x, ini 2 ya, maaf, do x2 sampai seterusnya. Di sini do x prime n, do x1, ini do x prime n, do xn, jadi n kali n ukurannya. Dan terkait matriks transformasi kita juga memiliki namanya Jacobian atau bisa pilih J, itulah determinan daripada matriks transformasi do x prime a, do x b. Nah, Jacobian ini fungsi ruang waktu, fungsi ruang ya, ruang waktu. Tapi ruang tentunya antara titik P dan Q nilai ini akan berbeda secara umum karena dia fungsi pada ruang. Nah, seperti tadi sempat saya singgung masalah inverse, jika determinan J ini, jika J
J tidak sama dengan 0, artinya determinan ini tidak sama dengan 0, maka terdapat inverse yang mana tadi kita bicara kalau J itu berkaitan dengan transformasi dari X menjadi X prime, ini J, maka X prime menjadi kembali ke X itu inverse-nya. Mungkin kata inverse tidak pas, saya J prime dulu. Untuk kita coba lagi, ini J prime, jadi berkaitan dengan ini ini J biasa ya. Oke. Mungkin secara eksplisit tadi saya omit indeksnya, sekarang pakai indeks di sini A, dan ini A menjadi A. Artinya di sini kita tuliskan koordinat yang non prime itu sebagai fungsi daripada yang prime, 1, 2 sampai misalkan X prime N, jadi inverse. Nah sekarang di sini kita lihat apa sih kaitan antara J dan J prime. Nah kita akan lihat di sini bahwa mereka saling inverse. Misalkan kalau saya lakukan misalkan sama seperti ini sampai N, jadi do X prime A, do X B, ini dengan matriks atau terkait dengan J ya, jadi determinannya adalah J kalau ini sebagai matriks, dan do XB, do X prime C itu adalah filmnya adalah delta A kali C. Nah ini menjadi delta AC di sini karena koordinat kita baik yang prime XA ataupun yang non prime XA, mereka saling lepas. Jadi misalnya sini saya bicara ruang Cartesian, misalkan koordinat X dan Y, X tidak ada urusan dengan Y dan Y bukan dengan X, ya do X do Y ya 0. Oke, misalkan sini misalkan do X ya 1 dan 1 begitu terusnya, kan menjadi delta AC. Baik, misalkan kalau kita bicara di prime, misalkan tadi R dan Phi, do R do Phi ya 0 karena mereka saling lepas. Nah ini bukan matriks transformasi bukan J, tapi transformasi ini yang inverse-nya. Jadi ini semacam perkalian matriks, dan kalau saya ambil determinan maka ini menjadi J, ini menjadi J prime, dan determinan ini adalah 1 ya. Sehingga kita bisa katakan di sini bahwa J adalah atau J prime adalah inverse daripada J. Nah, di sini kita sekarang membahas semacam rule, yaitu aturan atau konvensi penjumlahan Einstein. Kadang pakai kata Einstein, kadang tidak. Einstein summation convention. Nah sekarang misalnya kita sambil bermain dengan titik dalam ruang, misalkan P dan Q, titik P dan Q mereka terpisah secara infinitesimal, maka di sini ada semacam jarak yang sangat kecil. Kalau misalkan P saya punya titik XA, inilah XA plus DXA maupun titik Q, maka di sini kita bisa katakan ada semacam selisih atau perbedaan DXA. Sekarang kalau saya menggunakan koordinat baru, misalkan X prime di sini, X prime A misalkan menjadi X prime A plus D X prime A, maka apa sih kata antara D ini dengan beda yang itu? Kita di sini menggunakan, saya tidak tahu namanya, tapi X prime A adalah do X prime A do X1 dx1 tambah do X prime A do X2 dx2 sampai dengan yang N do Xn Xn ya. Oke, ini cukup panjang tergantung pada jumlah dimensi yang kita punyai. Nah, kita lihat sini ada semacam 1, 1, 2, 2 dan seterusnya.
maka kita bisa menggunakan aturan penjumlahan Einstein di sini, yaitu saya bisa sebelum sana secara lebih kompak ini saya nyatakan sebagai, misalkan saya pakai di sini B 1 sampai N, do X prime A, do X B, D X B. Nah, sini berarti B itu running ya. Nah, aturan penjumlahan ini mengatakan kalau saya bisa sort perpendek ini tanpa menggunakan notasi, bisa ganti dengan mungkin bahasa seperti ini, do X prime A, do X B, D X B. Jadi saya punya dua indeks yang sama, maka itu berarti 1 di atas, itu berarti kita lakukan penjumlahan. Nah, di sini indeks A di sini kita akan sebagai free index atau bebas yang ini, dan B sebagai dummy index. Kenapa dummy? Karena bisa diganti dengan C, misalkan do XC, DXC, dan dia tetap menggambarkan hal yang sama. Jadi running dari C dari 1 sampai N untuk dimensi. Nah, sekarang kalau saya buku itu namanya geometri lokal, tapi ya bisa katakan nanti berarti ada kata global, tapi nanti kita bicara tentang gravitasi adalah semacam manifestasi pada geometri ruang waktu, maka kita akan mulai dengan geometri manifold yang membedakan antara, kalau secara lokal berarti antara titik dan titik satu yang lain apa, dan itu kita katakan bagaimana ruang fungsi tertentu yang mengkarakterisasi ruang tersebut yang berkaitan dengan elemen jarak antara dua titik P dan Q, misalkan namanya sebagai elemen ds, dan ds ini bersifat invarian, atau kadang kita ambil kuadratnya ds kuadrat yang nanti kita masuk sebagai metrik. Ini metrik. Nah, sekarang metrik ini tentu ds atau ds kuadrat itu merupakan fungsi daripada kuadrat yang saya gunakan dan infinitesimalnya, dan karena bersifat invarian maka ini juga harus sama dengan ds kalau saya gunakan koordinat yang lain, dx prime a ya, maka sehingga namanya invarian karena harus sama artinya ds nya. Nah, karena ds di sini sebagai fungsi daripada ruang waktu nanti, maka tentu ketika saya bicara ruang-ruang berbeda, misalkan ini dan ke sana dan ke sini, maka nilai ds-nya juga akan berbeda karena dia bersifat, nah itu kita bersifat lokal untuk pada titik yang mana kita tinjau. Contoh yang agak ekstrim, misalkan Anda bisa menebak bahwa kalau kita bicara ruang Euclid 3 dimensi, maka ds kuadratnya itulah dx kuadrat ditambah d kuadrat ditambah dz kuadrat. Oke, sederhana seperti ini fungsinya. Tapi apakah ruang selalu seperti ini? Tidak. Kita bisa lihat misalkan ruang Finsler, meskipun tidak akan kita bahas, tapi contoh yang ekstrim dalam menyatakan metrik ini itu adalah jadi dengan koordinat z, y dan z, maka ruang Finsler ini memiliki bentuk dy pangkat 4 ditambah dz pangkat 4. Ini saya akarkan ya. Ini cukup menarik katanya, tapi saya tidak pernah bicara lebih jauh tentang ruang Finsler. Nah, kembali ke bentuk khusus atau contoh daripada ruang, yaitu ruang Euclid ini. Maka bentuk ini kalau saya tadi gunakan somasi daripada Einstein, aturan konvensinya, maka ini bisa dituliskan sebagai misalnya saja di sini J11 dx1 dx1, jadi dx1 mana saya pakai sini x adalah x, x2 adalah y, x3 adalah z. Oke, tambah J22 dx2 dx2 ditambah g33 dx3 dx3, jadi ini dz kuadrat, ini d kuadrat, ini dx kuadrat, dimana dalam ini berarti kita punya y setelah nilai 1
G22 itu merledu 1, dan juga G33 juga merledu 1. Oke. Nah, sekarang kalau saya mau menggunakan somasi Einstein, maka saya bisa tuliskan saja bahwa ini menjadi misalkan GIJ DXI DXJ, di mana indeks I dan J saya itu run dari 1 sampai 3 misalkan. Nah, di sini menariknya adalah ada semacam suku silang cross term. Di sini mungkin kita akan memiliki G12, DX1, DX2 gitu. Atau misalkan kita juga punya komponen misalkan G13, DX DX berapa, DX1, DX3. Tapi tentu ini akan bernilai 0 karena tidak muncul dalam garis karena ya matriks saya ini juga 0 dan seterusnya, jadi yang tidak muncul jadi 0. Jadi kita kadang bisa pandang juga bahwa GIJ inilah semacam komponen pada sebuah matriks berukuran n kali m untuk pada jumlah dimensi manifold atau ruang yang kita gunakan. Dan kalau kita misalnya dalam matriks, maka kalau saya misalkan GIJ saya sediakan dalam matriks seperti ini, maka isinya adalah 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Ya, ini tadi yang komponen diagonalnya tadi ini G11, atau misalnya kalau saya tulis ini G11, G12, G13, G21, G22, G23, G31, G32, G33. Oke. Nah, apa yang perlu kita bahas ini, yang ruang Euclid ini adalah contoh daripada geometri Riemannian. Nah, didefinisikan apa itu geometri Riemannian adalah geometri yang bisa kita nyatakan elemen metriknya adalah GAB sebagai fungsi koordinat X, DXA, DXB, atau seperti ini juga sama saja. Jadi kalau saya punya sebuah ruang yang bisa elemen interval, karena kita tahu juga DS sebagai interval invarian atau jarak apapun namanya, dia bisa invarian. Bisa saya nyatakan ini sebagai bentuk perkalian ini. Jadi ini kita namakan sebagai tensor metrik. Ini tensor metrik GAB. Maka menjadi namanya geometri Riemannian. Maka lihat tadi Finsler. Nah ini nggak bisa karena Anda tidak bisa menyatakan menjadi bentuk seperti ini. Nah, satu lagi untuk geometri Riemannian yang besarnya adalah kalau dia ingin dilihat sebagai Riemannian, maka ini harus bernilai lebih sama 0. Dia harus positif dan 0. Masalahnya kalau kita bicara relativitas, misalkan saja di kuliah sebelumnya kita sudah familiar dengan namanya metrik atau elemen yang disebut Minkowski. Yaitu ds kuadrat telah, misalkan kalau saya ambil nilai C1, nilai pencahayaan 1 heterogenis, maka menjadi kemarin kita gunakan mostly negatif, maka dx square minus dy square minus dz square. Dan ingat bahwa ds ini bisa bernilai 3, yaitu negatif 0 dan positif, dan masing-masing memiliki nama yang tertentu, misalkan timelight 0 atau massless atau spacelight. Artinya bentuk metrik Minkowski itu tentu kita bisa tuliskan dalam ungkapan perkalian seperti ini, atau produk tensor dikalikan dxa dxb. Sekarang sini kita kenal namanya metrik Minkowski, yaitu kalau saya akan sebagai bisa pakai simbol eta AB. Kalau saya lihat matriksnya dengan menekan di atas, kalau saya pilih misalkan x0, jadi saya biasanya kalau kita bicara ruang itu maka indeks ke 0 atau ke 4, 1, 2, 3 itu milik ruang, 0 itu milik waktu, maka ini sebagai T, x1 saya adalah X seperti biasa, x2 saya adalah Y, x3 adalah Z. Maka bentuk atas ini bisa kita nyatakan kalau
Ini putih ini berarti 1 0 0 0 0 min 1 0 0 0 0 min 1 0 0 0 0 min 1. Oke. Nah, kalau saya lakukan, saya bisa nyatakan bahwa metrik Minkowski dengan elemen garis ini atau interval ini menggunakan tensor metrik Minkowski ini eta itu eta AB dxa dxb, maka kita akan membentuk garis yang ini. Nah, karena nilai ds kuadrat bisa bernilai negatif di sini, maka ruang Minkowski bukanlah manifold atau geometri Riemann, tapi pseudo Riemann. Jadi pseudo Riemannian. Oke. Nah, sekarang tadi saya katakan bahwa ds kuadrat itulah elemen atau interval yang invarian. Maka kalau saya misalnya menyatakan atau pilih dalam koordinat x misalkan, ini semata-mata menyatakan bahwa GABC itu fungsi x itu sama dengan GAB prime sebagai fungsi x prime dikalikan dengan dx prime A dx prime B. Oke, meskipun ds kuadrat itu bersifat invarian, tapi tidak mengatakan bahwa GAB x itu sama dengan GAB prime x prime. Oke, ini question mark atau mungkin seperti ini. Nah, untuk melihat bagaimana tensor metrik ini berkaitan, yaitu berkaitan transformasi koordinat, maka kita bisa nyatakan ini sebagai GAB fungsi x dx a ini bisa sebagai do x a do x prime c dx c. Ingat, kita bisa menggunakan somasi Einstein konvensinya, maka ini dummy ya, c dan c, maka kita lakukan penjumlahan. Dan atas ini do x b do x prime d misalkan dx prime d. Itu bagus. Yang Anda tahu ini semata-mata adalah dxa, ini semata-mata adalah dxb, jadi sama dengan ungkapan yang di atas ini. Tapi sekarang kita lihat, kalau saya gabungkan ini menjadi ini prime ya, maaf, ini prime, ini sama dengan GAB x, tapi x nya sekarang saya nyatakan sebagai fungsi x prime. Oke. Do x a do x prime c, lantas ini do x b do x prime d. Nah, ini karena a dan b sini dummy, ini boleh saya tuliskan sebagai sama dengan g c d prime x prime dx prime c dx prime d ya. Nah, ini sama ini. Oke, maaf ya. Di sini harusnya ada diselipkan yang suku yang ini, sehingga di sini harusnya menjadi ada dx prime c dx prime d di sini. Maka ini sama dengan ini, sehingga g prime cd itu adalah semua yang ini. Sekarang sini berarti g prime cd sebagai fungsi x prime itulah gab x sebagai x prime do x a do x prime c do x b do x prime d. Nah, sebagai penutup di bagian pertama ini, kita ingat bahwa di mekanika kita juga bicara ada persoalan tensor, itu misalkan tensor momen inersia atau yang lain, dan tentu ungkapan tensor tersebut berbeda kalau kita memiliki koordinat yang berbeda, dan kita bisa melakukan transformasi antar tensor tersebut dengan melakukan transformasi koordinat. Jadi sama saja. Sekarang kalau di mekanika kita bicara transformasi yang inersia tersebut, maka di sini kita bicara dengan tensor yang lain, itu tensor ruang waktu atau tensor tensor metrik, dan tentu sifat transformasi tensor itu bagaimana tensor berubah karena perubahan koordinat juga
masih berlaku. Dan tensor metrik ini itu akan memainkan peran yang sangat penting dalam teori gravitasi, karena ini merupakan geometri lokal daripada manifold atau ruang waktu yang kita tinjau. Dan seperti mungkin kata-kata yang sering Anda dengar dari buku atau dimanapun, bahwa menurut teori Einstein gravitasi adalah geometri, maka inilah gravitasi itu gitu. Tapi memang di sini kita belum melihat bagaimana ini menjadi gravitasi. Tapi ingat bahwa tensor metrik ini itu adalah hal yang sangat penting dan menjadi salah satu core ketika kita bicara tentang teori gravitasi. Dan biasanya ini untuk kita cari ketika kita pengen membicarakan gravitasi. Baik, ini dulu sebagai akhir bagian pertama. Yang berikutnya kita akan bahas tentang di bagian kedua tentang apa itu panjang dan volume dan seterusnya. Terima kasih.